Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengamankan 8 debt kolektor yang menarik paksa kendaraan bermotor milik warga yang disertai dengan intimidasi dan kekerasan. 7 orang ditetapkan daftar pencarian orang atau DPO, termasuk diantaranya direktur perusahaan yang mempekerjakan para debt kolektor. Penangkapan terhadap sejumlah debt kolektor dilakukan petugas di Reskrim Polda Jawa Tengah setelah adanya laporan warga terkait pengambilan paksa kendaraan yang disertai intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Kota Semarang. Sebanyak 8 orang berhasil diamankan ditetapkan sebagai tersangka, sementara 7 lainnya dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang, termasuk salah satu direktur perusahaan yang mempekerjakan para debt kolektor. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng mengatakan dalam kasus ini para debt kolektor berasal dari 2 kelompok berbeda. 2 kasus DC yang terjadi yakni pengambilan paksa kendaraan milik warga Tanjung Emas dengan menggunakan mobil towing dan pemukulan yang terjadi di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 170 dan pasal 351 KUHP. Ada 2 laporan polisi. Yang pertama yang terjadi di kantor Finance CIMB. Yang kedua adalah di Gedung Mundu. Jadi ada 2 kelompok, 2 orang yang berbeda. Dan salah satu direktur PT penarikan dan sudah kita tetapkan DPO, dan ini juga akan kami lakukan pengejaran yang bersangkutan. Mereka melakukan penghadangan di jalan. Penghadangan kemudian membuat ketakutan korban. Kemudian menarik, diajak ke kantor leasing, kemudian di sana terjadi negosiasi, kemudian juga si korban tidak menyerahkan. Malam hari pakai alat towing ditarik tanpa seizin dari pemilik kendaraan. Adanya 2 laporan polisi terkait dengan perilaku oknum para DC, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengharap para penagih hutang dapat melakukan cara negosiasi dengan baik terhadap para kreditur yang mengalami kemacetan. Namun, jika dengan cara negosiasi tidak dapat ditempuh, maka pihak leasing pun dapat melakukan upaya sesuai Undang-Undang Judisial dengan melaporkan ke pihak kepolisian untuk menghindari tindak kekerasan. Endi Nugroho, Semarang TV.